maunya sebenarnya gimana? Mau kita hancurkan? Walaupun terlambat rasanya karena adanya bullying ini terkait pelecehan seksual. Ada minusnya, belum bisa digunakan. Dengan kata senioritas kita akan mengawal. 1, 2, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pemira, kami dari Panitia Pemilihan Raya Universitas Riau 2024. Your vote, our future. Oke, ini udah masuk ke yang greget banget ya. Greget banget ya. Tapi ini santai, Masih chill santai. ya. Kita chill aja di sini. Chill aja di sini. Ruangan podcastnya Pemira ini asik santai, banget. Iya. asik. Ceria semoga. Ceria banget, kita harus ceria. Ini hari ini itu adalah episode pertama dari What's Going On. Nah, siapa guester kita? Kan ini judulnya udah What's beda Going nih. On ya? Harusnya ya tamu gesternya Siapa ya gitu? Siapa ya? Atau di thumbnail udah ditambahin belum ya? Semoga belum ya. Belum. Semoga nggak di spill sama Haide di thumbnailnya nanti. Iya, jadi siapa nih gestar kita, Pak? Ya kita sambut aja langsung Bu ya. Tapi gestarnya keren kan? Keren banget. Punya pemahaman yang cukup bagus. Iya. Sama-sama licin Sepak terjangnya di Universitas Riau. Bagus banget karir sepak terjangnya. Boleh Bu? Boleh di-spill sekarang. Ayo. Kita spill. Oke, halo Bang. Boleh halo kamera. Halo. Dan hari ini kita bareng sama cawapresmanya dari Paslon 1 dan Paslon 2. Selamat datang, Bang. Selamat datang di podcast Pemira. Iya, podcast asiknya Pemira. What's What's going on? What's going on? Kemarin dan tadi itu udah ada sesi Who's the next? Who's the next Yeah, hari who's the ini. next? Sekarang what's going on? What's going Apa on? yang terjadi ya gitu. Apa yang terjadi ya? Tapi ini bincang santai aja, Bang. Kayak kita ngomongin isu atau gosip-gosip aja lah kita di sini ya ceritanya. Kita gosip aja hari ini. Ya kemarin kan kita udah kenalan nih. Ya kan? Udah tahu nih perasaannya gimana, visi misinya gimana, terus chemistry sesama pasangannya gimana. Hari ini nih kita pengen tanya-tanya gosip-gosip kampus kita nih gimana. Iya. Kita mau Gibah-gibah gosip dikit aja. lah ya. Gibah-gibah aja dikit ya. Apa yang mau kita gibahin Pak hari ini? Ya nggak jauh-jauh daripada Universitas Riau lah ya. Iya, mungkin kita butuh pendapat dari abang-abang sekalian gimana sih tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di. Ini nih panas nih. Aduh. Ini yakin. ini yang benar-benar bikin kita kelimpungan banget nih kan. Iya benar. Kocar kacir di Kocar luarnya. kacir. Bagaimana pendapat abang, mungkin boleh dimulai dari Bang Brando. Oke. Fasilitas dan infrastruktur tadi. Baik, terkait fasilitas dan infrastruktur di Unri itu sendiri, tentu mungkin bisa kita lihat. Apalagi di beberapa bulan yang lalu kita sempat menyuarakan itu gitu kan. Dan itu terkait emang betul infrastruktur dan juga sarana prasarana. Sampai pada hari ini kalau teman-teman lihat, bahkan ada ADB yang pada hari ini proyek yang sedang berjalan, itu bahkan ada sempat yang emang ditutup. Benar. Dikarenakan emang dari bukan masalah dari Unrinya sendiri, dari vendornya sendiri. Iya. Bahkan tapi sampai hari ini udah dapat yang baru gitu kan. Lalu dilanjutkan juga kalau terkait bangunan ini sendiri, ADB ini sendiri, emang kita sampai pada hari ini udah ada beberapa yang siap gitu kan, dikatakan siap, tapi belum bisa digunakan. Contoh integrasi classroom. Benar. Nah, itu kalau kawan-kawan main itu kan udah bisa ke sana tuh. Iya, udah bisa tapi diakses. itu masih masa perawatan. Karena apa? Karena belum ada pengadaan barang itu tadi. Kemungkinan besar kalau dapat infonya itu di tahun 2025 baru. Di tahun depan. Nah, iya. Nah, terus juga terkait sarana prasarana ini mungkin kalau dikatakan bagus tentu ada juga tidaknya. Ada minusnya. Mungkin Pak Wapres 02 gitu kan. Kebetulan dari FKIP kalau kita lihat kan di FKIP sungguh kalau dari tahun ke tahun itu terus yang bakal disuarakan. Betul. Sarana prasarana. Karena apa? Karena mahasiswanya itu banyak. Mahasiswanya banyak, tapi kalau fasilitasnya tidak menunjang sama aja gitu kan. Kalau kita kalkulasikan lah ibaratnya berdasarkan UKT.
salah satu pembangunan juga kan dari UKT, UKT, tuh, ya, PNBP betul. tadi. Nah itu juga bakal ya kita sendiri ngerasain kan, kami udah bayar UKT tapi fasilitas kami segini. Nah itu yang sering kita suarakan sampai pada hari ini. Ya kalau kita katakan baik pasti ada kurangnya. Dan itu mungkin yang menjadi yang harus kita terus suarakan, ini kemana, ini bagaimana progresnya kan. Apalagi sampai hari ini ADB ya belum ada serah terima gitu. Iya benar-benar belum ada yang selesai masa Itu. Nah, jadi emang harusnya kita gencarkan lah. Kalau infonya juga bahkan rumornya kan di tahun 2025 itu kan wisuda kita bakal di Panem tuh. Iya, infonya seperti itu. Nah, itu kan ibarat kata gedung baru nih bakal kita gunakan. Nah, itu sih untuk sarana prasarana tentu ini menjadi PR bagi kita semua, bahkan kalau ya kita udah jalan-jalan nih ke fakultas-fakultas yang ada, emang rasanya sarana prasarana ini tak lewat dari kita semua. Bahkan mahasiswa tuh juga mengeluhkan terkait itu kan. Seperti misalnya contoh kayak yang punya lab, entah dari peralatan dan pengadaan labnya itu sendiri yang mungkin masih kurang. Benar. Atau bahkan ya sering itu emang di FKIP. FKIP iya. Nah, sering tuh Nampak dapat tuh banget kan. ya. Karena makan kalau di aksi kemarin itu bahkan masa paling banyak tuh FKIP. FKIP, iya benar. Karena emang mereka yang ngerasain gitu kan. Ya, betul. Sarana benar prasarana mereka ya keliling lah banget. kawan-kawan gitu kan. Kita lihat. Mungkin itu. Kalau dari abang ini dari bang Syed sendiri bagaimana? Oke, mungkin sedikit sependapat ya sama Brian gitu kan terkait infrastruktur dan sarana prasarana di Universitas Riau. Nah, Universitas Riau saat ini memang menjadi kampus yang bisa dibilang jantung hatinya masyarakat Riau. Ya, gitu. benar. Tetapi balik lagi kita melihat sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di Universitas Riau ini masih sangat jauh dari kata jantung hati masyarakat Riau. Kenapa disampaikan seperti itu gitu? Karena masih banyak terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan gitu. Bahkan tidak layak lagi gitu kan, tidak layak lagi untuk mahasiswa di tahun 2024 ini gitu kan. Udah bisa dikatakan tidak layak Iya, bang ya? bisa dibilang tidak layak lagi untuk mahasiswa Universitas Riau di tahun 2024 ini gitu. Nah, karena infrastruktur ini, sarana prasarana ini sudah bisa dibilang sudah menjadi hal yang lumrah. Dari tahun ke tahun kita selalu memperjuangkan hak-hak mahasiswa dari mulai infrastruktur, sarana prasarana gitu. Tetapi memang yang diberikan oleh Universitas Riau ini belum maksimal. Benar. Nah, hal inilah rasanya perlu kita maksimalkan gitu. Dan berangkat mungkin dari permasalahan yang ada gitu, 10 proyek ADB yang ada gitu kan. Memang ada beberapa proyek yang sudah dibilang sudah didirikan gitu, sudah berdiri gitu kan, sudah bisa digunakan, tetapi masih masuk ke masa perawatan yang mungkin bisa dibilang itu di tahun 2025 itu insya Allah kita bisa menggunakan bangunan baru gitu yang ada gitu. Nah, dan ada satu proyek ADB yang mungkin masih bisa dibilang belum ada progres. Karena memang ada permasalahan di tendennya kemarin gitu kan, tapi sudah ada yang mengambil alih gitu kan, yang baru gitu. Sebenarnya ini tidak berasal dari Universitas Riau-nya sendiri gitu, tetapi Universitas Riau dan mahasiswa Universitas Riau itu mengawasi bagaimana jalannya proyek ADB ini tadi gitu. Karena penting, karena ini salah satu infrastruktur yang ada di Universitas Riau gitu. Jangan sampai jadi lagi gedung-gedung mangkrak gitu kan, yang jadi lagi tempat-tempat pamget gitu kan. Udah banyak kalau gedung mangkrak biasanya jadi tempat pamget gitu kan. Museum udah banyak banget di sini. Jadi tempat temu ramah gitu kan, museum-museum gitu Museum-museum di sini udah banyak banget. Jadi harapan kita tentunya kita akan mengawal terus proyek-proyek ADB ataupun infrastruktur yang ada di Universitas Riau secara khususnya gitu. Nah, terkait sarana prasarana gitu, memang mungkin beberapa bulan terakhir ini gitu kan, Universitas Riau mungkin sedang gencar-gencarnya gitu kan memberikan sarana dan prasarana baru gitu kan kepada mahasiswa gitu kan, karena ketika sudah digedor gitu kan baru memberikan hak mahasiswa itu tadi gitu. Sebenarnya hak ini sudah harus dipenuhi ketika mahasiswa sudah memenuhi kewajibannya gitu. Kewajiban kita apa gitu? Kewajiban kita membayar UKT gitu. Sudah kita penuhi kewajibannya. Kita meminta hak kita gitu kan sebagai mahasiswa dari sarana prasarana tadi gitu. Contohnya mungkin betul dari di FKIP gitu. Di FKIP saya sendiri merasakan bagaimana infrastruktur yang ada di FKIP gitu. Nah, ini penting dari mahasiswa bawah dulu gitu kan, dari hima, dari fakultas itu bekerja sama untuk mengadvokasikan sarana prasarana yang ada di FKIP khususnya gitu kan, FKIP dan Universitas Riau secara khususnya. Bukan hanya di FKIP,
kelembagaan atau 10 kelembagaan dan fakultas itu kan, tingkat fakultas itu BEM fakultas itu kan, ataupun 10 fakultas dan HMJ yang ada di Universitas Riau ini keluhannya sama gitu terkait sarana prasarana gitu kan, infrastruktur yang masih belum memadai, yang mungkin beberapa bulan terakhir ini udah ada gitu kan, udah ada dikasih infokus ataupun ruang kelas sudah dikasih AC, udah dikasih pendingin ruangan gitu kan, tetapi memang belum maksimal gitu, belum maksimal ya? gitu. Karena dengan kapasitas mahasiswa kita yang banyak gitu kan, mahasiswa Universitas Riau ini sama seperti kampus-kampus besar di Pulau Jawa, UI, UGM gitu kan, kita sekitar 36.000 mahasiswa gitu. Rame banget. Ini penting bagi Universitas Riau untuk membenahi infrastruktur gitu. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang bilang di zaman kami dulu juga sama seperti ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita perlu ada perubahan. Betul. Dan setiap tahun itu kita perlu ada perubahan. Nah, inilah harapan kedepannya ya, tentu kita akan memberikan warna baru di pergerakan dan pola bagaimana pengadvokasian yang baik untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di Universitas Riau secara khususnya. Oke, baik. Tadi ada salah satu nih yang sejauh ini bilang tadi ada salah satu gedung yang tertahan atau itu vendornya ini. Apa sih salah satu gedung tadi? Boleh disampaikan nggak? Salah satu gedung yang tadi baru lanjut lagi dari 10 pembangunan tadi. Itu sebenarnya gedung yang sedang nggak jalan gitu kan, bahasanya belum selesai itu, juga belum tahu informasinya itu mau digunakan sebagai kelas atau bagaimana gitu, tetapi itu posisinya di gerbang Subrantas gitu, itu paling awal gitu. Sebelum rumah sakit ya. Kemarin pada awalnya itu yang mengambil alih itu Totalindo. Totalindo, tapi sekarang udah berubah lagi gitu kan, karena memang ada permasalahan yang mungkin belum diselesaikan. Tapi sekarang alhamdulillah udah jalan Bang udah mulai jalan lagi gitu kan, udah pindah tangan gitu kan. Semoga ya harapan kita gedung itu bisa selesai bersama dengan gedung-gedung lainnya dan juga diresmikan gitu kan, dan bisa dipakai bersamaan gitu, betul. Dengan 10 gedung yang ada gitu. Ternyata ada yang hampir mangkrak juga. Iya, hampir mangkrak ternyata ya. Hampir di museum ternyata. Oke. Itu tadi dari fasilitas infrastruktur. Kemudian tanggapan abang-abang nih tentang pelecehan seksual yang ada di lingkungan Universitas Riau atau yang ada di Riau. Ya, mungkin abang-abang ada dengar gosip-gosip nih, ada nih dari fakultas masing-masing atau dari kampus yang abang kita. dengar, dari kampus kita nih. Ada nggak yang bisa abang sampaikan mengenai pelecehan seksual ini? Kan itu lumayan marak juga ya, dalam beberapa waktu lalu itu sempat marak banget kan. Mungkin ini bakalan jadi hal yang bisa kita gosipin di sini. Gitu. Bisa kita gosipin di sini. Boleh dari Bang Brian dulu. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini emang kalau dari saya pribadi, info-info bahkan di fakultas sendiri lah gitu ya terkait pelecehan seksual ini emang belum ada dapat kabar anginnya gitu kan. Tapi terkait sosialisasi terkait kekerasan seksual ini tentu itu selalu digaungkan gitu kan. Bahkan di Unri sendiri kita punya satgas PPKS gitu kan, benar. untuk menangani terkait pelecehan seksual ini. Tapi emang untuk info-info angin ataupun rumor-rumor terkait ini emang sejauh ini belum ada dengar. Nah, tapi nggak tahu di fakultas lain kan, karena kita emang belum belusukan gitu secara mendalam gitu. Bagaimana, apakah ada permasalahan terkait itu? Karena sejauh ini baru ya 2 fakultas ya kan kita jalanin, emang belum ada. Nah, kalau ada rumor-rumor lain kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Ya boleh kan, mau tahu ada nih. Mana tahu ada nih gitu. Info-infonya dong. Kalau dari Bang Syah sendiri gimana? Iya, mungkin terkait pelecehan seksual ini memang hal yang mungkin tidak bisa kita anggap remeh. Betul. Karena saat ini perempuan-perempuan itu dipandang sebelah mata. Benar. Dianggap sebagai kaum yang lemah gitu. Tetapi pada dasarnya perempuan itu memiliki hak untuk ibaratnya aman, nyaman di lingkungan pendidikan gitu. Nah, ini di tingkat universitas gitu, dan juga secara khusus di Riau gitu kan. Memang pelecehan seksual ini memang sering marak terjadi gitu. Nah, di Universitas Riau mungkin kita pernah mendengar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu kan, khususnya di program studi saya gitu kan, program studi PKN itu pernah terjadi pelecehan seksual gitu. Tetapi kami
bergerak bersama untuk membela korban gitu kan, Korban, membela ya. korban gitu, ataupun ya berjuang bersama untuk membela keadilan gitu. Karena pelecehan seksual ini betul yang disampaikan tadi gitu kan, karena marak ini terjadi gitu kan, marak terjadi pada saat ini gitu. Entah itu pelecehan melalui online gitu kan, kayak udah di chat atau gimana gitu kan, karena pelecehan itu bukan hanya tentang menyentuh fisik gitu, tetapi melecehkan secara online gitu kan, entah itu lewat komentar atau apa. Ketika korban tidak terima itu bisa dilaporkan gitu. Nah itu juga sejalan dengan Permendikbud gitu kan, udah ada peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu secara khususnya gitu kan. Juga kita di Undri itu ada satgasnya gitu kan, satgas yang sudah menyelesaikan beberapa kasus pelecehan seksual sebelum-sebelumnya gitu kan, entah itu dari mahasiswa sampai dengan sivitas akademika yang ada di Universitas Riau itu sudah diselesaikan oleh satgas gitu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Kemendikbud gitu. Ternyata ini bukan cuma omongan dong, ternyata ada. Iya. Sebenarnya mungkin itu banyak apa ya? Tidak terberitakan, tidak tergosipkan karena banyak yang nggak mau bungkam. banyak yang bungkam, banyak yang nggak mau menyuarakan kan. Banyak yang nggak mau Karena bahkan kayak contoh lah hal kecil hal yang bisa dikatakan termasuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu ya contoh catcalling. Betul. Nah, itu juga termasuk. Contoh kecil Tapi ya yang balik lagi kan kepada korban nih. Korban. Ya harapan besar kalau emang harapan besar juga terkait hal ini mungkin ya sama-sama kita suarakan gitu. Apalagi kepada korban itu sendiri gitu kan. Kita punya Satgas PPKS, tentu ya itulah tempat lapor pengaduan tadi. Dan juga harapannya juga kepada mungkin para korban yang belum speak up gitu kan. Bener. Kalau memang rasanya takut untuk bersuara gitu kan ke satgas ataupun ke kelembagaan yang terkait gitu kan, bisa bercerita ke teman dekat gitu yang mungkin bisa kita percayai gitu kan untuk membantu kita melaporkan ke satgas gitu kan terkait pelecehan seksual gitu. Contohnya memang ya catcalling. Catcalling itu biasanya hal yang lumrah gitu kan bahasanya gitu kan. Yang kalau yang laki-laki biasa tuh gitu kan, ditegur katanya gitu kan. Padahal itu salah satu bentuk pelecehan. Kalau semisalnya yang perempuan itu tidak terima dengan adanya catcalling itu tadi gitu. Benar. Ya, sekarang juga bahkan HMJ itu ada yang udah buat link pengaduan seperti itu juga. Beberapa Itu penting, HMJ. itu penting dari bawah dulu kan, Dari gitu kan. bawah Dari dulu. bawah dari tingkat HIMA, HMJ, BEM fakultas sampai ke BEM universitas itu membuat ibaratnya pengaduan tentang pelecehan seksual gitu. Banyak mungkin GIPOM yang mungkin bisa kita laporkan di situ gitu kan, untuk ketika mungkin ada pelecehan seksual gitu kan, kita bisa melaporkan di situ gitu. Atau mungkin kalau memang kita tidak berani secara langsung untuk melaporkan, kita bisa bercerita dulu ke teman dekat gitu yang mungkin dipercaya gitu untuk membantu kita melaporkan hal yang kita rasakan ataupun hal yang terjadi pada diri kita sendiri gitu. Lumayan konkret Bu ya terhadap pembahasan ini, dan ada juga salah satu bukti yang udah pernah terjadi dari suara kan juga. Iya, udah sampai juga tuh ke Satgas PPKS ya. Kami udah pernah membahas itu juga di HMJ waktu itu. Dan saya rasa mungkin ini penting juga ya untuk HMJ tuh punya care confession kayak gitu. Betul. Harus. Terus ini kan masih sejalan nih dengan pelecehan seksual. Kadang ada juga nih Bang, pembulian yang bisa sampai ke pelecehan seksual gitu. Betul. Nah, itu gimana menurut abang-abang nih? Kan ibaratnya apa ya, lumayan kalau di lingkungan kampus nih Perpeloncoan lah gitu. perpeloncoan tuh sering banget. Bullying ya. Iya, mulai Bully-bullyan gitu. hal-hal Sama tersebut teman. yang nggak boleh dinormalisasikan gitu Bang. Oke. Boleh kita tanya dari mana ya? Dari paslon 2 dulu deh, dari Bang Syed. Terkait bullying ya. Iya. Terkait pembulian ini memang bukan hanya terjadi di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu. Tetapi ini juga terjadi di perguruan tinggi gitu, sering terjadi gitu. Ya biasanya awalnya cuma bercanda gitu, mengejek gitu kan, warna kulit, warna rambut gitu. Ataupun bentuk rambut gitu, perbedaan ras, suku, bangsa dan agama gitu kan, ya itu menjadi bahan candaan gitu yang sebenarnya ketika yang kita ejek ataupun yang kita hina ini tadi tidak terima gitu kan, bahasanya dia itu merasa itu adalah pembulian gitu. Betul. Nah ini hal-hal yang mungkin perlu kita
benahi sama-sama gitu kan. Kita sudah mahasiswa gitu kan, gitu. Kita harus bisa menerima perbedaan baik itu ras, suku, bangsa gitu. Karena hak asasi manusia itu adalah lahir di dunia ini gitu kan. Kita tidak bisa memilih lahir dari suku yang mana, dari ras yang mana, dari agama yang mana gitu. Kita tidak pernah bisa memilih seperti itu gitu. Tetapi kita harus bisa menghormati, menghargai teman-teman kita di sekitar gitu yang mungkin berbeda dari kita gitu. Jangan sampai ada hal-hal mungkin yang kita anggap itu hanya bercandaan gitu kan. Kami bercanda gitu kan, atau saya bercanda cuman gitu kan, kok kesinggung gitu kan. Sebenarnya memang awal kita bercanda gitu, tapi ketika memang itu menyinggung perasaan orang lain, itu termasuk kepada pembulian gitu. Itu pembulian bukan hanya dilakukan secara langsung aja gitu kan, tetapi ada cyberbullying. Betul. Itu lewat komentar di Instagram, di WA gitu kan, yang kayak bilang kok gini sih fotonya gini. Itu salah satu bentuk cyberbullying yang mungkin harus kita benahi, karena perkembangan iptek yang betul harus kita menjaga kemajuan di NKRI ini gitu. Karena ya orang bergantungan ke sini gitu, bahasanya apa-apa ya ke HP, ke HP gitu. Jadi penting rasanya kita juga bukan hanya dari pemerintahnya saja gitu, tetapi dari masyarakat dan juga mahasiswa gitu kan, sebagai golongan masyarakat yang terdidik gitu kan, itu harus membenahi gitu, harus memperbaiki hal-hal seperti ini gitu. Jangan sampai menormalisasikan gitu, karena kalau sudah menormalisasikan ya itu gitu, terjadi bullying gitu kan, dan juga ya korban-korban ini mentalnya terganggu gitu akan bahasanya bully yang diberikan oleh pelaku-pelaku bullying ini tadi gitu. Jangan sampai kita di Universitas Riau menormalisasikan hal-hal seperti ini gitu. Harapannya seperti itu gitu. Oke. Kalau menurut Bang Brian gimana, Bang? Oke, kalau dari saya pribadi emang sepakat gitu kan. Harapan juga jangan sampailah hal-hal bullying ini kita normalisasi. Betul. Karena bentuknya adalah kita nggak tahu bagaimana depresi si korban terkait bullying itu tadi. Bahkan itu selalu kita gaungkan gitu kan, stop bullying. Nah, karena dimulailah dari hal-hal kecil tadi kayak disampaikan terkait ras, suku, agama. Emang dari kata-kata gitu kan. Tapi kita nggak tahu hati ini nih bakal tersakiti atau enggak. Apalagi kita katakan cuma bercanda, terus biar dia nggak tersinggung adalah kata-kata baper. Gitu aja baper. Nah, itu yang harus kita maknai sebenarnya, kata-kata baper nih gimana. Kadang kita emang padahal kita nyinggung nih, ya si kawan nih tersinggung gitu kan. Betul. Dengan perkataan kita. Tapi untuk membenarkan apa yang kita lakukan, kita bawalah kata-kata baper. Nah, itu yang mungkin kita jangan baper, gitu aja baper gitu kan. Padahal kita yang salah ini. Sering terjadi. Biar enggak membenarkan perkataan dia. Perlakuannya. Di tongkrongan tuh sering terjadi. Baper gitu. Udah ejek gitu kan. Baper. Itu kita nggak tahu perasaan si korban, si kawan ini bagaimana. Karena emang yang ngerti keadaan kondisi hati dia kan dia sendiri. Karena emang sikap dan tingkah laku orang itu berbeda-beda. Kita nggak tahu kan. Ada yang misalnya kita emang nganggap ini bercanda, tapi sama dia kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Emang dia rupanya deep banget lah gitu kan. Ngena kali ya. Tapi itu yang harus kita benahi. Bahkan kalau perlu yang emang itu terkait perkataan itu kan, itulah yang kita benahi, karena itu langkah awal tuh, nanti sampai pada akhirnya ya main fisik betul. Nah itu apalagi kan itu paling keras. Ya mungkin ke korban juga ya, jangan selalu menormalisasi yang namanya bercanda gitu. Harus bisa juga selalu mengutarakan hati juga kan. Oke, itu di masih sekitar bullying ini. Mungkin dari aku ada pandangan terkait senioritas nih Bang ya. Bagi aku kayak senioritas sih penting untuk saling menghargai angkatan. Cuman kalau misalnya senioritas ini udah berbentuk bullying atau perpeloncoan, ini kan hal yang menjadi PR bagi kita. Baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu gimana tanggapan abang-abang? Nah, kalau dari saya pribadi emang sepakat tadi terkait senioritas ini kita penting. Kenapa? Karena emang kita tuh bisa dikatakan di kampus nih kita butuh yang di atas kita gitu. Seperti contoh misalnya kita nggak tahu nih tugas terkait hal ini,
Bahkan kalau di fakultas kami yang menjadi aslab atau asisten praktikum tuh ya di atas tingkatan kami gitu. Betul. Nah mereka senior itu tadi. Jadi emang dikatakan kalau di tingkat kampus kita perlu mereka. Tapi terkait ya sikap ataupun tingkah laku dengan kata senior itu sampai main fisik ataupun bullying tadi, Iya. itu yang nggak bisa kita normalisasi. Betul. Itu yang harus kita benahi kan. Harus kita mengerti bahwa ya senior harus kayak gini. Benar, Senior gini dan yang junior gini gitu kan. Maksudnya tuh kenapa penting adalah kita pengen nggak ada gap antar kita junior sama senior biar kita lebih akrab. Karena kenapa? Yang lebih tamat nanti ya kita nggak tahu kan ke depan tuh bagaimana. Pasca kampus kita nggak tahu bagaimana. Karena jujur ya kan, kalau dari saya pribadi itu mandang orang tuh ya dia keren apa segala macam. Karena kenapa? Karena nanti setelah pasca kampus kita nggak tahu, entah dia jadi bos kita, dia jadi manajer kita gitu kan. Betul. Nah itulah tadi karena emang di kampus yang punya pengalaman karena dia duluan lah ibarat Duluan lah ya. aku udah kering, kau baru nyebur. Nah, itulah kata-kata itu ya, tadi Bang, kan. ya. Nah karena emang butuh ya itu tadi. Tapi ya terkait kalau udah misal sampai di ranah bullying ataupun main fisik itu tadi itu yang nggak bisa kita normalisasi. Karena kenapa ya? Ya itu hak untuk menjaga diri kita tuh hak kita. Hak kita ya Bang ya. Kita nggak bisa diri kita di apa-apain atau disuka-sukain aja sama mereka gitu. Orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya sendiri gimana? Ya sebenarnya tak setuju dengan kata senioritas. Itu bukan kata senioritas sih sebenarnya, lebih ke bahasanya biar kita lebih akrab kepada abang-abang tingkat kita gitu. Karena kalau misalnya ada kata senioritas, perkeloncoan itu memang tidak ada rasanya gitu. Tapi lebih ke pengkaderan gitu supaya kita lebih mengenal bagaimana abang-abang kita di atas gitu kan. Itu tadi contohnya ketika kita di lapangan pekerjaan besok kita akan bakal jumpa sama orang-orang itu juga gitu. Dan juga selama itu tidak beratnya bermain fisik Betul. itu masih bisa kita untuk bahasanya itu kita supaya tidak ada gap di antara kita gitu kan. Maksudnya nggak ada batasan gitu. Maksudnya tetap ada sopan santun junior dan seniornya gitu kan. Senior juga lebih tahu gitu kan. Oh ini juniornya gitu kan. Bahasa sederhananya kita berpikir seperti ini. Kalau misalnya jumpa di jalan gitu kan. Jumpa di jalan adalah jatuh junior kita gitu kan atau senior kita. Kita kenal. Oh ini seniorku di fakultas gitu. Oh ini seniorku di Hima atau HMJ gitu. Jadi bahasanya bukan perkeloncoan gitu, tetapi itu lebih supaya kita mengenal siapa-siapa aja sih yang menjadi keluarga kita di Hima atau di fakultas gitu. Dan juga ya kultur-kultur di fakultas di HMJ itu ya itu untuk mengakrabkan untuk mengeratkan atau mensolidkan dari keluarga ini dulu gitu. Maksudnya dari himanya dulu, dari HMJ-nya dulu ke fakultas, baru ke universitas, tingkat universitasnya gitu. Dan itu ya jangan sampai ada kata-kata perkeloncoan enggak gitu. Tapi lebih ke bahasanya ya pengkaderan supaya generasi ini bisa lebih bahasanya mengutamakan etika, sopan santun karena seperti yang kawan-kawan tahu gitu kan mungkin ini kan sudah masuk Gen Z gitu kan Gen Z yang mana ya bahasanya etika moral gitu kan sangat dipertanyakan di generasi saat ini gitu. Nah itulah kenapa kita perlu juga ada kenal sama senior sama abang-abang kita di atas gitu kan karena untuk supaya kita belajar juga dari mereka gitu kan bagaimana lingkungan kampus gitu kan mengajarkan kita tentang etika dan sopan santun gitu. Ini berhubung tadi dari Sinter tentang pengkaderan, kita udah ngeliat juga nih minat dari mahasiswa Universitas Riau terhadap organisasi ini mulai inilah ya, grafiknya Bang ya. Itu sendiri bagaimana tanggapannya dari abang-abang sekalian? Mungkin boleh dari Bang Brian lagi. Baik, terkait pengkaderan ini sendiri, emang kalau kita lihat menilik beberapa tahun yang belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini minat mahasiswa terkait untuk masuk organisasi itu emang sangat kurang. Bisa dikatakan sangat kurang. Kenapa? Karena balik lagi daya tarik mereka itu untuk masuk di organisasi itu tuh kurang karena ada contoh adanya PMM atau yang terkait program Merdeka Belajar tadi itu salah satu. Karena apa? Kalau dikatakan untung secara benefit tentu ya kan Merdeka Belajar ya kita dapat uang jajan, uang saku segala macam dan pengalaman gitu.
Nah, itu salah satu salah satu hal yang bikin minat organisasi mahasiswa itu turun. Dan satu lagi itu adalah balik lagi ke fakultas ataupun jurusannya itu masing-masing. Kenapa? Karena ada ketegasan atau keputusan dari pimpinan fakultas, salah satu contohnya itu yang membatasi ruang gerak mahasiswa itu tadi, terutama di HMJ-nya. Contoh kayak bisa dikatakan ya, misalnya nggak ada transparansi anggaran ataupun kita nyerap proposal itu lama kali cairnya. Itu salah satu yang bikin kita malas jadi masuk organisasi. Kenapa? Karena ketika kita masuk lah, ini kok anggota terus nih, kita ibarat kata sumsum atau CKTK itu tadi untuk proker. Karena emang proposal ini lama cairnya gitu. Nah, itu yang bikin kita padahal pengen masuk organisasi itu ya karena nyari pengalaman apa segala macam, tapi ini kita banyak pengeluaran jadinya ketika di sini. Nah, itu salah satu emang hal yang kalau dilihat dari kurangnya minat organisasi mahasiswa itu tadi. Jadi makin tahun ke tahun itu makin berkurang lah. Tapi tentu harapan kita bersama adalah bagaimana kembali kita menghidupkan cahaya organisasi mahasiswa ini. Karena apa-apa terkait penghubung antar mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan baik di jurusan, fakultas dan universitas itu adalah orang-orang yang berada di organisasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini mati, tentu bakal rumit mahasiswa itu bisa sampai atau menyampaikan suaranya kepada pimpinan itu tadi. Benar. Nah, itu dia. Oke, coba dari Bang Syed sendiri gimana? Sebenarnya terkait Ormawa gitu kan, yang bagaimana grafiknya itu udah semakin bahasanya menurun gitu kan. Ya, bisa dibilang menurun tahun ke tahun gitu. Nah, ini terjadi itu pasca Covid gitu. Pasca Covid itu awal kita mungkin ibaratnya semua ruang gerak kita itu dibatasi. Kita acara lewat online gitu kan, kuliah online gitu. Terus selesai dari Covid kita lanjut ke offline-nya gitu kan, itu sudah harus kita memperbaiki dulu kan, membenahi gitu kan hal-hal yang mungkin ketika online ini kurang gitu kan. Nah, itu terjadi penurunan mahasiswa gitu dari tingkat HMJ, Hima, fakultas sampai dengan universitas. Itu terjadi penurunan sejak awal ya Covid menyerang gitu kan. Nah, ini sebenarnya tantangan juga nih, tantangan gitu kan. Kenapa bisa karena masa itu gitu kan Ormawa ini menurun gitu kan, semakin menurun gitu, minat dari mahasiswa semakin turun. Dan sampai saat ini gitu kan kebijakan pemerintah terkait ya MBKM gitu kan, itu salah satu bentuk maksudnya apa ya, menurunkan minat kaderisasi ataupun pekaderan gitu kan, atau minat kita untuk bergabung ke Ormawa gitu, karena ya udah capek kita contohnya kalau di FKIP gitu kan PLP dari pagi sampai sore gitu kan, bisa berkegiatannya ya sore sampai malam gitu kan. Nah, itu waktu-waktunya gitu. Dan juga beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh Brian tadi kan terkait akses mahasiswa ini memang sering dibatasi, baik itu di tingkat Hima, itu kan Hima nanti dari prodinya gitu kan, atau dari HMJ itu jurusannya yang membatasi, atau secara besarnya itu di fakultasnya, entah itu dekanat atau lain sebagainya yang membatasi ruang gerak mahasiswa, dimulai dari jam operasional mahasiswa gitu. Dan juga terkait akses mahasiswa kayak menggunakan ruangan gitu kan, ruangan gitu. Karena banyak sih sebenarnya diskusi sama kawan-kawan dari fakultas ya, 10 fakultas yang ada gitu kan, terkait ya Bang, kami ruangan seperti ini gitu kan, kami tidak bisa menggunakan ruangan gitu dan sebagainya gitu. Dan ini salah satu bentuk bahasanya apa ya, upaya yang punya wewenang untuk menurunkan ya minat dari Ormawa itu tadi gitu kan. Ya, sebenarnya kan Ormawa itu tadi kita tuh sebagai penggerak gitu kan, kita sebagai penghubung contohnya gitu kan, ketika mahasiswa di kelas gitu kan, Bang, kami pengen ada infokus nih gitu kan, infokus kami sudah jelek gitu. Nah, tentunya dia melapor ke pengurus Hima atau pengurus HMJ-nya gitu kan, yang berada di pergerakan gitu, contohnya di advokasi gitu kan, melaporkan ke situ gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk pentingnya adanya Ormawa di universitas gitu, karena ya menjadi penghubung antara mahasiswa ke pihak yang terkait gitu, entah itu dekanat ataupun rektorat itu, atau secara langsung kita keluar gitu kan, bahasanya itu BEM Undri yang menjadi penghubungnya gitu. Itulah hal-hal mungkin bahasanya perlu
kita tingkatkan lagi ke depannya supaya Ormawa ini jangan sampai tenggelam gitu, jangan sampai hilang terbawa arus gitu kan, terbawa arus perkembangan zaman gitu ya. Udah kata orang ngapain kita harus ikut Ormawa, kalau bisa kita kayak lihat-lihat di HP aja gitu kan, dengan teknologi aja gitu, ngapain kita harus ikut Ormawa gitu kan. Sebenarnya hal inilah harus yang kita benahi bersama gitu, bersama. Bukan hanya dari pengurus kelembagaan aja gitu, tapi dari seluruh mahasiswanya juga gitu kan, bagaimana membenahi supaya Ormawa ini tetap ada gitu. Ormawa ini juga positif, gak ada negatif gitu bahasanya gitu kan. Yang negatif ya paling itu oknum-oknumnya gitu. Oknum-oknumnya Ya, saja. tetapi Ormawa itu pada dasarnya itu positif semua gitu. Kegiatan-kegiatan yang dibuat itu positif gitu, menghasilkan ya pemimpin-pemimpin selanjutnya lah gitu. Itu sih. Banyak poin yang bisa kita ambil dari Ormawa tersebut. Iya, banyak banget. Banyak Karena banget. kurang lebihnya memang paling banyaknya positif. Daripada negatifnya ya. Pertanyaan terakhir nih terkait tidak lain dan tidak bukan adalah kelancaran Pemira 2024. Itu tanggapan dari abang-abang sekalian bagaimana? Mungkin dari Bang Syed dulu. Kelancaran ya. Ya, kelancaran dari Pemira. pemilihan raya Universitas Riau tahun 2024 ini. Karena yang Pemira kan cuman presiden mahasiswa, calon presiden mahasiswa aja. Oke. Untuk kelancaran ya mungkin ya bisa dibilang lancar ya kan, bisa dibilang lancar gitu kan. Tetapi ya itu tadi harapan kita juga dengan adanya Pemira gitu kan, Pemira pesta demokrasi mahasiswa gitu, jangan sampai hal-hal yang mungkin dianggap memecah belah mahasiswa itu nanti terjadi gitu. Iya, Jadi kita pengen menciptakan Pemira ini Pemira yang cinta damai gitu, bahasanya kita pengen yang adem gitu, jangan sampai ada perpecah belahan. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pendapat, kita punya hak memilih dan punya hak untuk dipilih gitu. Betul. Jadi jangan sampai karena hal ini gitu kan, karena ada argumentasi yang mungkin kurang sejalan gitu kan, kita langsung ibaratnya memecah belah kelompok atau lain sebagainya. Jangan sampai ini terjadi gitu. Karena kita satu kesatuan. Kita pengen Universitas Riau ataupun BEM Universitas Riau ini menjadi BEM yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Amin. Tujuan kita sama gitu. Tujuan paslon 02, 01 itu sama gitu. Bukan hanya untuk kayak ibaratnya mementingkan dari kami aja gitu kan. Contohnya Ripaldo sama Syed gitu kan, mementingkan untuk Ripaldo Syed aja, atau Brian sama Ego gitu untuk mementingkan Brian sama Ego aja, enggak. Tetapi kami membawa tujuan untuk memberikan hal yang baik ke Universitas Riau gitu, khususnya untuk mahasiswa Universitas Riau gitu. Benar. Karena kami hadir itu atas kawan-kawan yang dari 10 fakultas yang ada gitu, dari 36.000 mahasiswa gitu. Kami bukan bisa berdiri sendiri gitu kan. Tentunya butuh bantuan dari kawan-kawan gitu. Bagaimana kita membenahi BEM Universitas Riau yang dianggap masih banyak terdapat kekurangan gitu, yang harus dimaksimalkan lagi ke depannya gitu. Bisa nggak kita benahi gitu kan? Bisa nggak kita perbaiki hal-hal yang kurang nih tadi gitu. Itu sih harapannya ya, Pemira ini lancar luncur lah gitu kan. Amin. Luncur lah gitu kan. Amin. Kalau dari Bang Brian sendiri gimana? Tentu sepakat juga sama apa yang dikatakan Syed gitu kan, karena emang kita udah melalui beberapa tahap nih sampai pada akhirnya kita di tahap kampanye gitu kan. Dan juga tentu harapan besar nanti ke depannya adalah kegiatan dari Pemira ini tentu berjalan dengan lancar, karena ini adalah pesta demokrasi dan itu di lingkup mahasiswa, di lingkup Universitas Riau kan. Disitulah mahasiswa Universitas Riau itu menyuarakan untuk memilih pemimpinnya gitu. Ya maupun itu berbeda kan, 01, 02 ini cuma beda paslon gitu. Iya, betul. Nah, tapi itu tadi tentu ada visi misi yang dibawa masing-masing. Tentu ada pengen hal-hal yang ingin dibuat masing-masing paslon. Ya harapannya ya kita bijak lah gitu kan dalam memilih tadi. Terus ya harapan kedepannya tentu kalau dikatakan kami berdua ya sama-sama pengen inilah kan, maksudnya paslon 01, 02 tentu pengen memajukan Universitas Riau. Nah, jadi ya harapannya jangan ada bentrok ataupun hal-hal ricuh yang tidak kita inginkan gitu kan, ya kan? Nah, karena itu ya kita banyak eval lah dari tahun sebelumnya gitu. Nah, itu hal-hal yang emang nggak pengen kita lakuin. Karena kenapa? Universitas Riau ini termasuk ya paling banyak lah mahasiswanya, bahkan paling luas kan kalau dikatakan. Nah, jadi kalau misalnya ada sedikit ricuh ataupun permasalahan, itu mudah cepat viralnya cepat. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita jaga marwah itu. Karena tadi. jadi sorotan. Iya, karena jadi sorotan ya kan. Iya. Kalau di Riau aja sendiri udah dikatakan jantung hati masyarakat Riau. Jantung hati masyarakat Riau. Jadi kalau misalnya ada sedikit ricuh aja atau bentrok segala macam,
mudah untuk viralnya Viral, itu. ya. Nah itu harus kita jaga marwah Universitas Riau tadi, termasuk dalam pesta demokrasi ini sendiri kan. Biarlah mahasiswa itu memilih dengan suaranya. Kita biarkan mereka gitu kan, karena emang dari mahasiswa kembali lagi kepada mahasiswa. Nah itu. Benar. Karena kan pesta Pesta itu kita harus berbahagia, bersenang-senang Iya, gitu. beria gitu kan. Jangan sampai ada perpecah belah. Betul. Betul. Tadi banyak banget pemaparan dan poin-poin penting yang bisa kita ambil teman-teman pemirsa. Dan ini juga salah satu poin terakhir tadi, kalau perbedaan pendapat itu nggak boleh menimbulkan perpecahan, karena mereka yang di sini aja itu tersebut sepakat untuk sama-sama ingin memajukan Universitas Riau gitu. Iya, Mbak Sylvia. Iya, karena ternyata sesama paslon ini punya tujuan yang sama. Tuh. Jadi kita sebagai mahasiswa yang bijak dan kritis secara Gen Z ya. Secara Gen Z. Mari kita kritis juga menanggapi hal-hal seperti ini. Jangan sampai pesta demokrasi besar kita di Universitas Riau ini jadi pesta yang gak kita inginkan. Bener. Karena prepare-nya aja, lihat paslon-paslon keren kita ini udah bener-bener prepare sampai ke tahap sekarang. Jadi kita hargailah prepare-nya dari paslon-paslonnya, sama kita panitia juga. Kita harus memberikan yang terbaik juga buat paslon-paslon kita ke depannya gimana. Karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya lagi. Iya, mungkin ini akhir dari episode pertama What's Going On. Iya, tetap karena ini masih masa kampanye. Tolong banget buat teman-teman Pemira pantengin semua sosial medianya panitia pemilihan raya sama semua sosial media yang bersangkutan dengan kampanyenya paslon 1 dan paslon 2. Iya, karena pasti bakalan ada kampanye-kampanye menarik dari paslon-paslon keren kita ya. Iya, karena udah podcast juga nih. Lihat chemistry-nya udah dapet juga ternyata punya tujuan yang sama. Jadi kita semarakan Pemira kita karena ini pesta demokrasi besar yang pastinya bakalan wah juga. Betul. Nah, karena kita mau punya pemimpin baru yang udah pastinya nanti keren banget karena udah kita kenalin di sini. Jangan lupa ya, jangan golput di tanggal 2 Desember 2024. Terus juga tetap pertahankan demokrasi kita karena lihat paslon-paslon kita ini keren-keren banget. Iya. Seluruh peserta pemilihan keren-keren banget. Jadi tetap pantengin sampai tanggal 2 Desember 2024. Jangan golput, tetap milih karena paslon kita aja udah bilang pilih sesuai yang kalian mau. Benar. Iya, karena tidak ada paksaan dan intervensi di sini kan. Tapi tetap gunakan hak pilihnya ya teman-teman. Mungkin itu aja sekian dari kami Panitia Pemilihan Raya Universitas Riau 2024. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada calon wakil presiden 01 dan 02. Iya, udah menyempatkan hadir. Iya. Di podcast kita tercinta What's Going On gitu. Iya. Mungkin itu sekian dari podcast hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Boleh minum dulu, Bang. Minum dulu, Bang.